Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Fiani, NIM 170384202025. Saya mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjung Pinang. Pada video pembelajaran kali ini, saya membawakan materi perbandingan kelas 7 semester 1. Untuk menyaksikan video selengkapnya, mari kita tonton bersama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, karena proses pembelajaran kita tidak bisa bertatap muka, kita akan melakukan pembelajaran melalui daring. Di sini ibu membuat video pembelajaran yaitu tentang materi perbandingan. Di materi perbandingan ini ibu sedikit mengaitkan dengan ayat Al-Quran. Sebelum ibu menjelaskan materi perbandingan, ibu akan menjelaskan sedikit apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari materi perbandingan ini. Yang pertama, mengetahui pengertian perbandingan. Yang kedua, memahami permasalahan perbandingan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberikan contoh perbandingan dalam kehidupan sehari-hari juga. Pada Al-Quran surah Al-Anfal ayat 65 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'ataini wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan alladzina kafaru biannahum qaumun la yafqahun. Artinya, wahai Nabi Muhammad, korbankanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Quran surah Al-Anfal ayat 65. Apa sih hubungan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 65 ini dengan materi perbandingan? Sebelum kita mengetahui apa sih hubungan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 65 ini dengan materi perbandingan, kita harus mengetahui dulu konsep perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan suatu nilai dengan nilai yang lain dalam kuantitas yang paling kecil. Ini adalah A berbanding B. Perbandingan itu terbagi menjadi dua, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai itu misalkan A sama dengan dalam himpunan A itu ada A1, A2, A3 dan A seterusnya. B ada B. Dalam himpunan B ada B1, B2, B3 dan seterusnya yang berpasangan 1-1. Maka A dan B adalah perbandingan senilai. Jika
senilai. Ketemu lagi kita dengan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 65. Apa sih hubungan Al-Quran Surah ini dengan materi perbandingan? Jadi, Surah Al-Anfal ayat 65 ini ada konsep matematika yang dapat dikembangkan dari ayat tersebut. Yang pertama, pada Quran Surah Al-Anfal ayat 65 menjelaskan tentang perbandingan, yaitu 20 sebanding dengan 200. Kenapa 20 sebanding dengan 200? Karena dalam arti surah tersebut 20 orang mukmin yang sabar bisa mengalahkan 200 orang kafir, dan 100 sebanding dengan 1000 orang, dan orang kafir bisa terkalah, dan orang mukmin yang sabar, 100 orang mukmin yang sabar bisa mengalahkan 1000 orang kafir. Yang kedua, perbandingan banyaknya orang mukmin yang sabar dengan banyaknya orang kafir adalah 20 berbanding 200, atau kita kecilkan lagi 1 berbanding 10. Yang kedua, 100 berbanding 1000, atau kita kecilkan juga lagi sama dengan 1 berbanding 10 juga. Yang ketiga, dapat disimpulkan bahwa 1 orang mukmin yang sabar dapat mengalahkan 10 orang kafir. Maka dapat ditulis 1 berbanding 10. Inilah tabel yang saya buat berdasarkan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 65. Dapat dikonstruksi daftar perbandingan sebagai berikut. Banyak orang mukmin yang sabar, misalnya 1 orang. Banyak orang kafir 10, berarti 1 berbanding 10 bisa mengalahkan 10 orang kafir. Pada kolom 1 dan 2, perbandingan banyak orang mukmin 1 berbanding 2 atau setengah. Perbandingan banyak orang kafir 10 berbanding 20, sama dengan juga 1/2. Maka dapat dilihat perbandingan banyaknya orang mukmin dan perbandingan orang kafir adalah sama, yaitu atau senilai, yaitu 1/2. Pada kolom 6 dan 7, perbandingan banyak orang mukmin 100 berbanding 1000 sama dengan 1/10, dan perbandingan banyak orang kafir 1000/10.000 sama dengan juga 1/10. Maka dapat dilihat perbandingan banyaknya orang mukmin dan perbandingan banyak orang kafir adalah senilai 1/10. Dari penjelasan tadi bahwa terdapat perbandingan senilai orang mukmin yang sabar dan orang kafir yang dikalahkan. Baiklah, itulah kaitannya materi perbandingan dengan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 65. Kita lanjut dengan perbandingan berbalik nilai. Misalkan A, ada himpunannya lagi, ada A1, A2, A3, dan seterusnya. Dan B, ada himpunan juga, ada B1, B2, B3, dan seterusnya, yang saling berpasangan satu-satu. Maka A dan B perbandingan berbalik nilai jika A bertambah semakin besar, maka B malah akan semakin kecil. Itulah perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Inilah rumus perbandingan berbalik nilai. Kita masuk dengan contoh soal. Ini contoh soalnya. Makanan yang disediakan pengusaha ternak cukup untuk 20 ekor sapi selama 30 hari. Jika sapi dijual 5 ekor, maka persediaan makanan untuk ternak sapi yang sisa cukup untuk makanan sapi selama penyelesaiannya 20 sapi sama dengan 30 hari. Jadi 20 sapi itu dikurang dengan 5 sapi. Jadi berapa harikah jika telah
Sakti tadi dikali dengan 30 hari, setelah itu dibagi dengan 20 yang dikurangkan dengan 5 Sakti tadi. Jadi 600 perbanding dibagi 15 sama dengan 40 hari. Jadi 15 Sakti itu terdapat 40 hari. Oke, itu saja video pembelajaran yang Ibu bisa berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak Ibu. Selamat mempelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu, apa kabar? Pagi Bu, baik. Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik, semoga sehat semua ya nak. Sebelumnya Ibu kan ada kasih video pembelajaran di Google Classroom. Udah pada nonton video pembelajarannya? Udah. Bagus. Apa materi kita hari ini? Apa? Perbandingan. Ya, perbandingan. Kita lanjut lagi materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu materi perbandingan. Ibu ingin bertanya lagi, apa sih manfaat kita mempelajari materi perbandingan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Manfaat kita mempelajari materi perbandingan. Ya. Ada yang tahu? Tadi Nur acungkan tangan. Yan. Ya Nur. Manfaatnya kita bisa menghitung jumlah barang dengan jumlah harganya. Ya, pelan-pelan ya nak. Putus-putus, suaranya putus-putus. Ya Bu, yang kedua menghitung bunga tabungan dan lama menabung. Ya, bagus. Yang kedua untuk jumlah kaleng cat dan jumlah luas permukaan yang bisa dicat. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Nur. Bagus. Ibu lanjut ya. Di dalam video pembelajaran ada pengertian perbandingan, jenis-jenis perbandingan. Ibu kaitkan juga dengan materi perbandingan dengan Al-Quran. Pertama Ibu ingin bertanya, apa itu perbandingan terlebih dahulu? Siapa yang tahu apa itu perbandingan? Iya Linda, apa nak? Perbandingan itu adalah proses membandingkan suatu nilai dengan nilai yang lain dalam kuantitas yang paling kecil. Bagus sekali, benar sekali ya apa yang dikatakan Linda. Yaitu proses membandingkan suatu nilai yang lain dalam kuantitas yang paling kecil. Bagus. Dari video pembelajaran Ibu tadi kan ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik. Apa Bu? Jenis-jenis perbandingan kan ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ya, jadi ya berbalik nilai. Ada yang ingin ditanyakan yang tidak dipahami dari video pembelajaran Ibu? Iya, Yanita. Apa nak? Saya masih belum mengerti
perbedaan antara perbandingan senilai sama dengan berbalik nilai. Coba Ibu jelaskan. Ya, baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan Nita. Bagus sekali pertanyaannya. Apa sih perbedaan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Misalkan kita menemukan soal perbandingan senilai. Kita mengetahui hasilnya itu nilai A itu lebih semakin besar dan nilai B-nya itu juga semakin besar. Maka itu disebut dengan perbandingan senilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, jika kita mengetahui nilai A-nya itu juga semakin besar, tetapi nilai B-nya itu semakin kecil, itu disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Paham, Nak? Paham, Bu. Ya, perbandingan senilai itu biasanya sama, nilainya sama. Kalau berbalik nilai itu berbeda. Nah, kita lanjut lagi ya. Ibu sudah meminta kalian untuk membawa Al-Quran. Siapa yang membawa Al-Quran? Ya, Nur bawa. Linda bawa Al-Quran? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Lagi halangan ya? Iya, Bu. Nita halangan juga? Iya, Bu. Ya, baiklah. Nur, coba buka Al-Quran surah Al-Anfal ayat 65. Udah? Sudah? Itu kan ada artinya, Ibu bacakan artinya ya. Wahai Nabi Muhammad, korbankanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah orang yang tidak mengerti. Di ayat ini ada konsep matematikanya, terutama di materi perbandingan. Ada yang tahu konsep matematika yang ada di arti ayat Al-Quran surah Al-Anfal ayat 65 ini? Ada yang tahu, Nak? Kita cari sama-sama ya. Nah, coba kita lihat arti jika ada 20 orang yang sabar. 20 orang yang sabar, dia bisa mengalahkan 200 orang musuh. Berarti 20 perbanding 200. 20 itu orang yang sabar dan 200 itu orang musuh atau orang kafir. Nah, yang kedua itu ada lagi. Mereka dapat mengalahkan ada lagi ini. 100 orang yang sabar bisa mengalahkan 1000 orang kafir. Berarti 100 berbanding 1000. Ya, itu ada konsep perbandingannya di ayat Al-Quran surah Al-Anfal ayat 65. Ada. Jadi, Bu, kita bisa lebih mengecilkannya menjadi 1 orang mukmin bisa mengalahkan 10 orang kafir. Ya, benar sekali. Jadi kesimpulannya itu 1 orang mukmin
bisa mengalahkan 10 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti di dalam arti Al-Quran surah Al-Anfal ayat 65 ini. Betapa gimana ya, orang mukmin di waktu itu dia bisa mengalah. Allah telah menjamin orang mukmin pada waktu itu telah menjamin bahwa orang-orang yang sabar itu akan bisa mengalahkan orang-orang kafir. Jadi Al-Quran ini bisa kaitkan dengan mata pelajaran apa saja. Matematika misalnya. Ini kita contohkan dengan matematika tadi kan dalam Al-Quran surah Al-Anfal, yaitu materi perbandingan. Bisa pelajaran biologi misalnya, bisa juga, cuman kita kan bahasnya matematika, di guru biologi bahasnya baru biologi. Jadi kesimpulannya, Al-Quran ini bisa mencangkup semua ilmu, terutama juga ilmu matematika, ilmu sains gitu. Bu, teruskan lagi ya tugasnya di Google Classroom. Ibu kasih waktu 30 menit cukup untuk mengerjakan tugasnya. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan di video tatap muka ini. Kita lanjut di Google Classroom. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.